Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau ya pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka. 3 tongkat ini adalah sebuah kartu ya, yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya sebuah peluang. Oke, tentang adanya sebuah potensi. Bagaimana kehidupan kamu dalam pekan ini yang akan dipenuhi dengan berbagai hal-hal yang cukup positif. Oke. Mungkin apa yang menjadi sebuah tujuan di dalam kehidupan kamu itu sudah mulai menunjukkan adanya sebuah tanda-tanda. Oke, tanda-tanda pencapaian. Dan kemudian ketika berbicara masalah ekonomi, rezeki juga sama sebenarnya. Ada sebuah tanda-tanda bahwasanya rezeki kamu itu bakal lebih baik, teman-teman. Oke, terlepas dari apapun yang mungkin menjadi tujuan kamu, ya aku melihat mungkin ini sebuah awal yang baik. Ya, sebuah awal yang baik ketika kehidupan kamu akan berubah. Ya, berubah menjadi lebih baik tentunya. Nah, oke, kemudian pada kartu yang kedua, aku punya The World. Nah, dari kartu kedua ini teman-teman, aku semakin yakin tidak hanya sebuah potensi dan peluang, ya kan? Tetapi aku rasa ini akan menjadi, mungkin saja akan menjadi sebuah bentuk manifestasi yang cukup nyata. Apa gitu ya? Jadi kartu kedua ini ibaratkan sebuah perumpamaan itu kamu akan berhasil menggenggam dunia. Nah, sebuah perumpamaan berhasil menggenggam dunia tentu ini sesuatu hal yang sangat besar. Ya kan, ya bisa jadi kamu di sini bakal sukses banget gitu loh. Jadi kesuksesan tersebut itu akan benar-benar sangat besar, teman-teman. Ya, entah di dalam karir, entah di dalam bisnis, entah di dalam kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan, dan bahkan keuangan. Kalau berbicara masalah keuangan, yang aku lihat dari kartu kedua ini adalah bakal meroket sih sebenarnya. Ya, bakal meningkat tajam gitu ya, teman-teman. Amin ya. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Strength. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah tantangan, masalah yang mungkin selama ini menjadi penghambat kamu, teman-teman, ya kan? Entah itu mengenai tentang adanya energi dari orang-orang yang selalu berupaya berusaha untuk menutup jalan keresakian kamu, kebahagiaan kamu, ya kan? Ataupun mungkin permasalahan yang timbul memang dari diri kamu sendiri. Dan kemudian pencapaian di dalam sebuah tujuan.
seperti yang aku katakan pada kartu kedua ini tentang bakal adanya sebuah peluang bahwasanya kehidupan kamu akan meningkat, meroket ya teman-teman. Jadi pencapaian di dalam sebuah tujuan inilah yang akan membuktikan bahwasanya pada akhirnya perjuangan kamu selama ini nggak bakal sia-sia. Nah, kemudian aku punya Three of Cups, 3 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Jadi dari kartu pertama hingga kartu keempat ini teman-teman, ya semuanya menunjukkan tentang kabar baik, ya kabar keberuntungan. Semoga untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk kamu, ya kan? Karena ya setiap orang pasti bisa sukses berhasil, tergantung memang dari upaya, tindakan, ikhtiar dan doanya masing-masing, teman-teman. Semakin yakin, ya kan? Semakin kamu konsisten, maka mudah-mudahan jalan kesuksesan, keberhasilan kamu itu akan semakin terbuka. Gitu loh. Dan di sini juga kamu akan bertemu dengan begitu banyak energi positif ya, orang-orang baik, teman-teman yang bakal bersinergi dengan kamu. Mungkin di situ juga lah yang akan menjadi salah satu faktor akan segera tercapainya semua impian dan harapan dari teman-teman Scorpio. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki ya untuk teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini, teman-teman? Aku punya The Fool. The Fool muncul hadir sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman. Kartu yang menjelaskan, ya kan? Ini seperti sebuah apa ya? Kehidupan baru gitu sih. Ada sebuah tantangan kehidupan baru. Ada sebuah kehidupan baru juga yang mungkin terlihat akan jauh lebih baik. Contoh seperti ini. Ketika harapan kamu ingin agar kondisi kehidupan ekonomi kamu bisa berubah, itu bagus. Ya kan? Jadi ketika seseorang punya harapan, impian, teman-teman, itu yang bakal menjadikan seseorang tersebut akan menjadi termotivasi lah ya. Jadi di sini ada sesuatu hal yang kamu lakukan gitu. Mungkin kamu membangun bisnis baru, ya kan? Kamu memperoleh pekerjaan yang baru, ya kan? Gitu sih. Nah, kemudian aku punya Knight of Cups, kesatria cangkir. Oke, jadi memang dari kartu kedua ini cukup dan sangat terlihat teman-teman bahwasanya sesuatu hal baru yang mungkin akan kamu lakukan di sini ya kan. Ini sesuatu hal yang akan menjadi sebuah pertanda bagus tentang bagaimana pada akhirnya jalan keresakian kamu juga pasti bakal bagus, bakal baik kok. Kenapa? Ada sebuah pencapaian dan ada sebuah kemajuan serta peningkatan, teman-teman. Jadi untuk masalah ekonomi ataupun rezeki, terlihat lagi adanya sebuah tanda-tanda bahwasanya ekonomi kamu, rezeki kamu dalam pekan ini bakal lancar. Ya dan bahkan mungkin sepanjang bulan Juli ini, teman-teman. Dan kemudian wajib berhati-hati dan waspada, teman-teman. Ya, orang-orang yang sepertinya membenci kehidupan kamu, ya tidak suka, iri dengki terhadap kehidupan kamu, mereka selalu memantau, mereka selalu ingin mencari tahu tentang kehidupan kamu, apalagi ketika kehidupan kamu nanti bakal bangkit sedikit saja, teman-teman. Pasti mereka bakal berbagai cara nih, ya kan, untuk menghancurkan kembali, teman-teman. Ya kamu harus waspada banget. Ya artinya jangan terlalu mudah percaya, ya. Jangan terlalu mudah percaya, jangan terlalu mudah kasihan teman-teman. Karena orang-orang seperti ini pasti bermanipulatif. Ya karena memang energinya sangat toksik banget. Itu saja sih. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini. Sudah berumah tangga. Oke. Aku punya Two of Pentacles, 2 koin, Queen of Pentacles, dan aku punya The Devil. Nah, untuk kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Scorpio ya. Jadi dari ketiga kartu ini memang aku merasa hubungan rumah tangga kamu cukup rumit sebenarnya. Mohon maaf, ya mungkin nggak semua, tetapi sudah menunjukkan sebuah tanda-tanda perubahan besar ya dari dirinya teman-teman. Dari mulai nafkah, ya kan? Baik nafkah batin
ataupun nafkah sosial ya, keuangan gitu ya. Ini sudah sangat-sangat berbeda jauh banget. Ternyata The Devil ini artinya menggambarkan tentang adanya sebuah indikasi, potensi, bahwasannya teman-teman, ya kan, saat ini si dia itu lagi terpengaruh dan terfokus terhadap energinya si pihak ketiga. Ya, kalau aku lihat ada sebuah pengkhianatan yang mulai terjadi di sini teman-teman. Ya kan. Jadi inilah yang membuat dia itu apa ya, kehilangan jati dirinya lah kalau aku katakan. Ya kan. Karena si pihak ketiga menggunakan magic untuk mempengaruhi, ya kan. Itu dia. Oke. Ya semoga semuanya bisa segera selesai ya teman-teman, ataupun mungkin bisa kembali stabil lah ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Queen of Swords, kemudian aku punya Five of Cups, dan aku punya The High Priestess teman-teman. Nah, berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran. Oke, jadi dari ketiga kartu ini teman-teman sebenarnya sih energinya cukup positif, ya kan? Aku melihat bahwasannya di dalam hubungan kamu pada akhirnya kesabaran ya akan membuahkan hasil ya tentang sebuah perubahan-perubahan positif. Jadi melihat tentang track recordnya memang nggak begitu baik. Artinya apa ya, sering banget mengalami adanya beberapa konflik keegoisan yang selalu saja membuat hubungan kamu itu teman-teman menjadi ngerasa nggak nyaman, ya kan? Kemudian kesannya hanya dimanfaatin doang. Tetapi semakin kemari teman-teman, hubungan kamu akan menemukan sebuah titik kebijaksanaan, ya kan? Jadi ketika sudah kebijaksanaan setelah mungkin menyadari, memahami teman-teman, ya pada akhirnya bakal ada sebuah hubungan yang mungkin saja bakal lebih berkomitmen. Itu dia. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Magician, ada 8 pedang, dan aku punya dad. Nah, untuk teman-teman Scorpio yang jomblo dan single, ada kabar baik nih. Ya kan? Ada kabar baik. Di dalam kehidupan kamu akan ada sebuah keajaiban ataupun hal-hal tak terduga, teman-teman. Ya, ketika mungkin selama ini kehidupan kamu selalu terpuruk, ya, gagal, selalu terhianati, pokoknya hal-hal yang mungkin sifatnya apa ya, kekecewaan kamu selama ini, ya kan, keterpurukan kamu selama ini, kemudian bagi kamu yang mungkin juga uh, sulit sepertinya untuk move on, teman-teman. Ya, aku melihat bahwasanya segala sesuatunya itu akan berakhir ya. Kamu di sini bakal menemukan sebuah kehidupan baru. Ya, mungkin kehidupan baru ini bukan berarti sih tentang jodoh juga, tidak ya teman-teman. Nah, bisa jadi juga kamu akan menemukan kehidupan baru tentang kehidupan asmara. Baru ya kan, jodoh. Tetapi mungkin saja kehidupan baru ini adalah ketika kamu berani untuk keluar dari zona yang mungkin selama ini akan hanya membelenggu dan hanya akan membuang-buang waktu kamu, teman-teman. Contoh, ya ketika kamu nggak siap untuk move on, berarti kan memang selama ini kamu masih menaruh sebuah harapan. Mungkin saja terhadap kehidupan masa lalu, ya kan? Tidak berani memulai sebuah kehidupan baru karena takut, ya teman-teman, takut kembali gagal. Nah, jadi saat ini ataupun nanti ya semuanya itu akan kamu lewati masa-masa yang dimana kamu sangat-sangat terpuruk banget, teman-teman. Ya mungkin juga di sini nanti kamu bakal lebih sukses ataupun mungkin juga menemukan jodoh yang baru ya. Semoga ya teman-teman keajaiban itu berubah hal-hal tersebut. Oke, next point terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ada 12 wands, ada 8 tongkat, dan aku punya 5 pedang. Ya, hati-hati waspada teman-teman ya kan. Seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, memang aku melihat ada beberapa energi. Dan dari beberapa energi yang mungkin lagi dekat dengan kamu, teman-teman, ya semuanya aku lihat ya hampir sih, hampir semuanya negatif, ya kan. Mungkin dari salah satunya deh. Kenapa ini?
Jadi ini cukup menunjukkan tentang bagaimana bahwasanya energi ini hanya ingin manfaatin kamu doang, teman-teman. Jadi ikuti intuisi kamu untuk memilih pilihan yang tepat, teman-teman, ya, agar nggak salah. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Scorpio ya. Aku punya tanggal 1, 22, tanggal 2, tanggal 10, 15, 27, 18, 19, 4, 20, 26, dan tanggal 3. Oke, demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.